Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya bersama Ibu Kurnia, pengacara kondang yang tidak asing lagi, yang luar biasa elektabilitasnya. Untuk itu kita sedikit akan mencoba menanggapi tentang perkembangan kasus Brigadir J. Apa update terakhirnya Bu Eli? Ibu Ya. Eli lebih update nih. Sama sih, cuman gini, rasa terima kasih kepada semua pihak yang benar-benar serius dalam menangani perkara ini, karena sesuai dengan pepatah, satu nyawa itu orang yang Sangat tidak bersalah, ya kan, Harga melebihi berharga melebihi seluruh dunia dunia dan alam raya ini. dan alam raya ini. Luar biasa, Masya Allah. Dan dalam hal ini ada nyawa yang tidak jelas siapa pembunuhnya. Nah, tapi saat ini sudah mulai nampak terang menderang, Bu. Karena ini anak-anak SD, anak-anak SMA, SMP sudah mengerti kemana arahnya gitu. Dan ini lebih clear and clean kasus ini, karena selalu kasus ini dikait-kaitkan dengan KM 50 gitu. Nah, ini supaya tidak ada dusta di antara kita, akhirnya semua turun, baik TNI, Angkatan Laut turun deh, Angkatan Laut, Angkatan Udara turun. TNI, Panglima TNI, Panglima TNI Angkatan Laut memberikan ikut pernyataan untuk membantu dalam kasus otopsi yang akan dilakukan di Jambi. Nah, ini kita melihat apakah benar hukum itu akan tumpul ke atas atau tumpul ke bawah, atau tajam ke atas atau tajam ke bawah. Ya. Bukan, itu yang biasa, Bu. Ini yang luar biasa. Karena ada pihak-pihak yang luar biasa nih. karena ada yang pihak-pihak yang akan menganulir dan akan ikut dalam campur tangan untuk mendedikasikan diri dari tubuh TNI Polri itu agar tidak ada dusta di antara kita. Itu yang maksudnya, Bu. Nah, dalam hal ini bagaimana tanggapan Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimanapun Ibu Eli, kita tetap harus bersyukur terhadap setiap perkembangan yang terjadi ya. Saya agak kurang mengikuti sebenarnya nih, karena lagi fokus pada sidang kita hari ini di Mulyadi. Tapi nggak apa-apa. Saya kira kita bisa mengembangkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Panglima, bahwa beliau akan membantu terhadap terangnya peristiwa pidana yang terjadi ini, yang sempat bikin kisruh hampir 2 minggu ya. Polisi, tembak polisi, di rumah polisi, diperiksa oleh polisi, yang mati CCTV. Ini lanjutan cerita kita kemarin ya. Iya. Saya ingin menyatakan kita bagaimanapun mendukung setiap kegiatan yang pro justisia, nggak ada lagi alasannya harus pro justisia ya. Seperti kata dikomentarin oleh Pak Luhut loh, tidak ada backing-backingan itu. Saya nggak ngerti itu masuk video yang ini yang dimaksud atau bukan ya. Jadi tidak ada backing-backingan. Kalau salah ya salah, maka tegakkan kebenaran seperti yang Ibu Eli selalu dambakan itu, via justisia ruang kolom, kan begitu ya. Biar langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan begitu. Jadi kami sangat berharap tentu saja bahwa dengan ada intervensi, jangan intervensi deh, bantuan dari TNI dalam hal ini, maka insya Allah peristiwa pidana tersebut bisa menjadi terang benderang. Maka pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan, kan begitu ya. Karena keadilan itu equality before the law. Setiap orang itu adalah sama kedudukannya di mata hukum. Tidak peduli dia berpangkat atau tidak berpangkat, dia orang biasa, orang luar biasa, semuanya sama. Dan inilah waktunya untuk membuktikan itu. Saya kira demikian, Bu Eli. Tapi Bu, saya menambahkan sedikit, yang equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu. Ini kemarin Nikita Mirzani, kok bisa dilakukan penangguhan seperti itu dengan alasan kemanusiaan? Padahal banyak yang terjadi kasus jenis
Iya. Iya, tidak dipertimbangkan, bahkan anaknya lebih kecil lagi, ada yang bayi kan. Nah, jadi biasa itu yang saya katakan, sulit sekali. Memang equality before the law itu sesuatu yang didamba-dambakan, akan tetapi tidak gampang untuk diwujudkan, ya kan. Kita ini masih sebatas pemio, masih sebatas semboyan, ya kan, masih sebatas harapan. Jadi untuk memperbaiki itu semua bukan tidak ada jalan, tapi memang untuk saat ini saya kira itu masih sebuah harapan kosong atau bagaimana Ibu Eli? Ya, tapi begini Bu, ada ingin perbaikan dari tubuh Polri itu sendiri, seperti presisi, ingin menegakkan Tribrata, mengayomi, melayani dan melindungi. Namun itu kan bukan kata Ibu seperti harapan. Ada setitik harapan bagi kita terlihat saat ini. Kenapa? Karena adanya 3 elemen tadi ikut dalam membantu untuk mencari proses yang terang benderang itu. Amin. Nah, dalam hal ini kita yakin dan percaya Tribrata itu akan berjalan dengan baik ke depannya. Karena ini menurut pendapat saya, kenapa Tribrata tidak jalan? Oknum-oknum itu dari pihak Polri itu oknum. Berarti kalau ingin menyapu harus pakai sapu yang bersih dong. Ya, betul. Nah, ini adalah kita harus minta kepada Kapolri untuk pendidikan moral kepada oknum-oknumnya. Karena kadang-kadang karena dia adalah pemutus seperti penyidik, dia adalah penentu. Dia akan menghalalkan segala cara jika itu ada merupakan kepentingan seseorang atau kelompok atau pribadinya. Ini banyak terjadi loh Bu. Jadi banyak pengaduan kepada Propam, kepada Warsidik, banyak kenakalan-kenakalan itu pada oknum penyidik terutama Bu. Jadi ini kita harus bagaimana Bu? Sementara untuk melalui jalan seperti itu tidak gampang. Ya, oleh karenanya Bu Eli, dulu kan pada saat Bapak Sigit terpilih sebagai Kapolri, tentu ada poin positif yang beliau sampaikan sehingga beliau terpilih, ya kan, bahwa hukum tidak akan tumpul ke atas, tajam hanya ke bawah. Dan faktanya beliau terpilih mungkin salah satunya yang menarik itu karena itu, ya, janji akan hal tersebut. Sehingga di dalam zaman beliau muncul yang namanya restoratif justice, ya kan. Meskipun pada pelaksanaannya banyak loh anak buahnya yang lalai menerapkan restoratif justice, ya kan. Bukan lalai lagi, nah, kita dengan Bu Eli peduli. Nah, kita dengan Bu Eli ini ada dalam advokasi Jenderal Napoleon Bonaparte. Di situ restoratif justice nggak jalan loh, jangan salah. Walaupun suratnya sudah ada, perdamaian sudah ada dan sebagainya. Termasuk juga kasus yang saya tangani sekarang Bu Eli, Edi Mulyadi. Kita selalu bertanya kepada saksi. Nah, ini Kang Edinya bergabung. Ketika Anda melapor itu, Anda ditawarkan restoratif justice nggak sih? Pak Edi Mulyadi. Ya. Jadi bagi itu Bu ya. Jadi bagi saya kasus Pak Edi Mulyadi ini juga dipaksakan dengan sebuah kepentingan. Coba, kenapa Bu Eli tidak jadi kuasa hukumnya juga? Karena ini kita berpisah di kasus ini, Bu Eli. Ya, karena ini saya awalnya tidak tertarik dengan kasus Edi Mulyadi ini. Kenapa? Iya. Kenapa Bu? Karena di sini banyak rekayasa. Nanti membuat saya kan walaupun banyak rekayasa, justru tugas Ibu di sana untuk merusak rekayasa tersebut. Itu awalnya. Kan? Sekarang gimana bergabung? Nah, setelah saya lihat begini Bu ya, ada poin-poin yang sangat krusial dan harus itu dijalankan dan ditegakkan dalam penegakan hukum. Kasih nasihat. Satu, bukan nasihat ya Bu, saya hanya kan memberikan pandangan hukum saya Bu. Nasihat hukum. Ya, pandangan hukum saya, pendapat hukum saya. Terus kan banyak pengacara Bu, yang di dalam nanti nggak enak saya kan Bu. Maksud saya normatif saja Bu. Ya, maksud saya begini Bu, di mana letak tanggung jawab rasa keanggotaan organisasi PWI? Mana suaranya? Mana sikapnya? Mana kesaksiannya bahwa solidaritasnya? Begini Bu, kita masuk organisasi itu adalah wadah dalam hal untuk kepentingan. Kalau dengan PWI itu wadah dalam pekerjaan. Karena ada undang-undang hak imunitas dalam wartawan itu. Ya, makanya Bu Eli, nanti kita berusaha bahwa di persidangan ini kita akan ungkap itu gitu ya. Karena tadi kan ada saksi ini, saksinya tadi sangat pede sekali mengatakan bahwa ini bukan merupakan produk jurnalistik. Ya, tapi kan Ibu udah bilang tadi keadaan tersebut. restoratif justice itu. Di sini yang maksud saya uraikan. Jadi itu tidak sebenarnya tidak perlu ini masalah ini. Kenapa Bu? Siap.
omongannya siapa yang terluka? Nggak ada. Iya, siap. Bu, hampir semua daerah-daerah itu diistilahkan orang itu jin buang anak, Iya. ya kan? Jadi artinya bahwa jin buang anak itu kan istilah yang sudah kita pahami secara luas, ya kan? Itu adalah sebuah kalau nanti istilah. oleh ahli dibikin sedemikian rupa, ya kita paham lah siapa yang pakai jasa tersebut tentu membuat bagaimana caranya ini menjadi kelihatan berbahaya, kelihatan sangat memberi luka, ya kan? Nah, meskipun saya merasa ini nggak fair, harusnya kalau yang namanya ilmu. Ibu ingat gak? Ibu tinggal di Bekasi ya? Iya. Dulu Bekasi itu dibilang jin Iya. buang anak. Tapi Orang Bu Eli, rame loh. Bu Eli, ini pembicaraan kita sangat menarik ya. Ya. Saya sebenarnya ingin melanjutkan lagi nih banyak sekali, cuma panggilan sidang sudah datang. Saya pemirsa, Bu Eli akan lanjutkan ya. Iya. Saya tetap bersama beliau nih. Lanjutkan Bu. Siap-siap. Kepada pengacara yang cantik Ya, dan Masya kontan. Allah. Ya, jadi Kontan Jadi ini, saya Bu. tambahkan HP Ibu, HP Ibu. dengan closing Iya. statementnya ya. Oh, ini. Dalam hal ini saya melihat Udah nggak apa-apa. kasus dari Pak Edi Mulyadi ini seharusnya hakim membebaskan beliau dengan sebuah alasan yang sangat penting, yaitu kenapa harus terjadi seperti ini. Kita lihat ya, peristiwa itu ketika dia mengadakan preskon ya, terus dia menyampaikan pendapatnya, dia kan sebagai wartawan. Nah, jika hal ini terjadi kepada semua wartawan seperti apa? Nah, untuk kasus Pak Edi Mulyadi tentang tentang jin buang anak itu, saya rasa tidak jalan, tidak layak untuk disidangkan, bahkan jangankan dipidanakan, disidangkan pun tidak layak. Kenapa? Ini sungguh-sungguh direkayasa. Ini pendapat hukum saya, boleh dong gitu. Kenapa? Karena sampai saat ini IKN itu perkembangannya seperti apa? Apakah sudah jadi? Apakah sudah berjalan? Ya kan? Apakah kita bisa untuk menjalankan pemindahan tersebut? Kita sedang terpuruk. Ini jelas nyata. Pertamina kita beli BBM aja nggak pernah utang, kok malah rugi. Terus banyak hal lagi yang membuat bangsa ini dalam keadaan terpuruk ekonominya. Itu karena apa? Bukan karena hal yang lain, karena kelalaian, karena ketidakcermatan para pemerintah saat ini yang menjalankan roda pemerintah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan, karena nanti ya mau sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.